Iwayan Arisudana, nama Hindu saya Iwayan Arisudana, dan nama Islam saya Alif. Kenapa saya pakai Alif? Karena kondisinya agar tidak merubah nama yang diberikan orang tua saya, jadi nama I itu saya direkomendasikan untuk gunakan jadi seperti huruf Arab. Jadi Alif itu diambil dari depan I-nya. Gitu. Jadi nggak hilang ya? Jadi nggak hilang dari status namanya itu tidak menghilangkan ininya pemberian dari orang tua saya. Lalu jujur saya itu adalah seorang Muslim yang sekarang, yang dulunya saya lahir dari keluarga Hindu, keturunan Bali, dan bapak saya Bali, sedangkan ibu saya dari Surabaya. Dan tidak ada niatan saya dulu itu menjadi seorang Muslim. Saya tidak ada sama sekali niatan menjadi seorang Muslim, bahkan saya pengen sekali pada saat itu menjadi seorang Hindu yang benar-benar taat, biar saya bisa membanggakan kedua orang tua saya. Namun Allah berkehendak lain. Allah memberikan hidayah kepada saya di saat pada saat itu saya bisa dibilang seperti ingin menguji kekuasaan Allah padahal, gitu loh. Walaupun secara Islam itu nggak boleh ya, tapi pada saat itulah namanya saya bisa dibilang pengen tahu benarkah Allah itu Tuhan, gitu kan. Jadi saya itu dimulai awalnya itu adalah bukan karena saya membenci Islam, tapi pada saat itu saya melihat kebanyakan orang-orang Islam itu kok rata-rata banyak yang fasik, atau sekarang disebutnya fasik atau mungkin munafik gitu ya Pak ya. Kenapa? Karena banyak teman-teman saya dulu juga yang sebelum saya masuk Islam itu jarang sholat, jarang juga puasa, walaupun dia Islam gitu loh. Kalaupun dia puasa, ya bolong-bolong. Di Ramadan itu bolong-bolong, jadi ada alasan capek lah, sakit lah, dan macam-macam gitu loh. Terus juga pada saat itu juga saya ngelihat untuk sholatnya mereka juga jarang-jarang gitu loh. Jadi kalau lagi sempat ya dia sholat, enggak ya jalan main-main aja bareng sama kita gitu loh. Gitu. Jadi di situ saya ngelihat, wah ternyata Islam juga nggak jauh-jauh beda nih, karena orang-orang Hindu juga ada yang kayak gitu, walaupun nggak semuanya ya, tapi ada juga yang begitu modelnya. Jadi sembahyangnya juga jarang-jarang, termasuk saya pada saat itu. Nah, saya mulai mengenal Islam itu justru pada saat saya mulai mencari jati diri tentang ketuhanan. Jadi mencari jati diri saya untuk bisa mengenal tentang siapa sih Tuhan saya sebenarnya. Dulu pada saat saya kuliah itu awal-awal semester awal itu ada stasiun televisi namanya TPI masih saat itu. Yang sekarang MNC ya? MNC sekarang MNC. Menyiarkan film-film tentang Kolosal, Mahabharata, tentang Ramayana. Nah itu saya senang sekali tuh Pak. Saya di situ melihat, wah luar biasa sekali ini dewa-dewa saya, sakti-sakti, kuat-kuat dan sangat luar biasa. Tapi di sisi lain saya menjadi bingung karena saking banyaknya dewa saat itu, bahkan ada peperangan antara sesama dewa, bahkan antara Trimurti itu, antara Siwa dengan Wisnu atau Wisnu dengan Brahma. Dari yang ketertarikan saya menjadi kebingungan saya gitu loh. Loh katanya Trimurti, artinya Brahma Wisnu Siwa ini adalah Ang Umang atau bisa dibilang ya Tuhan gitu loh. Tapi kok jadi membingungkan saya. Ini yang kuat yang mana? Pada saat itu saya pernah bilang sama orang tua saya, Pak, di antara tiga dewa ini saya menyembah yang mana nih paling kuat gitu kan? Ya udah, karena waktu itu bapak saya kan memang senang sekali memuja dewa Siwa. Ya udah, dewa Siwa karena dia adalah pemeralina. Pemeralina itu istilahnya tuh yang bisa menghancurkan semua kejahatan, bahkan bumi pun bisa hancur. Tapi saya berpikir lagi, lah kalau dihancurin kan ada dewa Brahman, dia bisa menciptakan lagi. Tadi dipelihara sama Wisnu. Kasarnya gitu. Sedangkan Brahma ini adalah seluruh ilmu pengetahuan itu ada di dia. Jadi saat itu saya bingung lah. Nah berjalan waktu, saya akhirnya pada saat itu melepas semua prinsip ketuhanan dari agama-agama yang ada. Saya cuma berpikir ya udahlah, saya nggak usah pusing mikirin Tuhan, yang penting saya berbuat baik, saya bersifat tidak menyusahkan orang, dia udah, yang penting pasti ada
sebab dan akibat. Kalau saya baik sama orang pasti baik sama saya. Udah itu aja. Berjalannya waktu kisaran tahun 2010 lah, kisaran 2010 itu saya pernah kondisinya pulang dari ngajar karena saat itu saya juga sempat ngajar di Bina Sarana Informatika, maaf ya, di salah satu kampus itu saya pulang ke kontrakan saya. Kenapa saya pulang ke kontrakan? Karena pada saat itu saat saya dalam kondisi labil atau bingung mencari ketuhanan, saya keluar dari rumah karena sering bertentangan sama orang tua saya. Karena saya sudah kerja, jadi saya keluar dari rumah, saya mencari kontrakan, dan pada saat saya pulang dari ngajar itu, tiba-tiba suatu ketika saya itu merasa seperti terkena serangan jantung. Tapi saya kurang tahu apakah itu benar-benar serangan jantung atau bukan. Tapi kondisinya ini kalau bisa digambarkan, saat saya mau tidur itu jantung saya berdetak sangat kencang sekali, Pak. Sangat kencang sekali. Kemudian tubuh lemas, lidah bergetir dan seperti berkeringat lah. Sampai akhirnya saya telepon orang tua saya dengan sisa tenaga yang ada untuk meminta maaf kalau saya punya salah. Nah, mendengar hal itu, orang tua saya datang ke kontrakan karena saya mau ngebanding-bandingin lah katarannya gitu. Iya, mau ngingin gitu. Kenapa bapak saya langsung mikir Islam? Karena memang kebanyakan teman-teman saya itu pada saat itu adalah muslim. Yang kebetulan muslimnya saat itu adalah muslim yang taat. Gitu loh. Alhamdulillah taat. Nah, terus akhirnya dokter itu bilang sama saya, kalau memang kamu ragu sama agama kamu, ya kamu pelajarin agama kamu. Kayak sekarang kamu ragu, ya kamu baca kitab-kitab kamu tanya ke orang tua kamu apa yang nggak kamu ketahui biar orang tua kamu bisa menjawab. Nah, dilalahnya orang tua saya pada saat itu ya juga nggak bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Apa yang ditanya, Pak? Pada saat itu saya tanya, kalau kita nyembah dewa Siwa, Dewa Brahma marah nggak? Oh, yang tadi itu. Iya, atau jadi baru nggak usah pikir yang itu. Ini sembahyang aja gitu loh. Kan jadi ya gimana sih? Tapi masih kekeh pengen yang mana yang benar? Iya, yang mana yang benar. Jadi kalau paling kuat itu ya saya sembah itu aja. Toh dia paling kuat kan? Gitu. Akhirnya setelah saya sakit itu saya mulailah tetap masih nggak percaya sama agama saya karena masih gamang. Kemudian saya mencoba mempelajari Islam secara sembunyi-sembunyi gitu loh, lewat TV, lewat teman-teman saya, lewat YouTube lah saat itu juga. Pada saat itu kan belum sebanyak ini ya informasi di media sosial ya. Itu kemudian saya melihat kok di Islam itu Tuhannya dari A sampai Z suku bangsanya tetap Allah. Kemudian pada saat itu juga arahnya satu ke kiblat. Kemudian ada nih tata cara sebelum mau melakukan sholatnya, ada wudhu dulu, bahkan kalau Jumat ada mandi sunahnya gitu kan. Lalu kalau misalkan sudah melakukan hubungan suami istri harus mandi junub dulu kayak gitu. Nah, saya pernah melakukan itu mencoba di Hindu. Saya mencoba untuk ngikutin ala-ala Islam. Tapi sembahyang gitu. Saya kayak model wudhu tapi ada bacaan tersendiri. Saudara saya bingung, loh kok kamu kayak orang Islam aja sembahyang? Saya juga mikir, iya kok kayak orang Islam ya? Karena saya waktu itu kan memang lihat teman-teman saya kayak gitu. Tapi saya lebih pede kalau saya sudah melakukan itu, cuci tangan, cuci muka, cuci mulut, karena saya ngerasa jadi udah bersih gitu. Cuman kondisinya pada saat itu saya tetap masih, saat saya sembahyang masih di hati itu masih kayak ngerasa, wah ini benar nggak sih Tuhan yang saya sembah nih? Aduh, kalau saya nggak yakin kenapa saya harus sembahyang, udahlah nggak jadi saya lakuin lagi lah, saya tinggalkan lagi, balik lagi ke saya yang saya bilang tadi, apatis terhadap agama saya, dan saya mencoba untuk menjadi orang yang ya udah nggak usah berbuat jahat, yang penting saya berbuat baik, nanti pasti ada orang baik juga ke saya. Berjalannya waktu lagi, kemudian saat itu saya kena lagi serangan yang sama persis sama tahun sebelum beberapa waktu sebelumnya, yaitu kena lagi sakit serangan seperti yang sebelumnya. Tapi pada saat itu saya setelah ngajar. Jadi pada saat saya ngajar baru mau masuk itu tiba-tiba kondisi jantung saya mulai berdetak kencang lagi dan mulai mengalami kondisi yang sama seperti dulu. Saya kemudian telepon orang tua saya lagi
dibawalah ke rumah lagi. Nah setelah itu orang tua saya nggak langsung ngajak ke dokter. Saya diinapin di rumah orang tua saya selama 2 hari, baru besoknya 2 hari kemudian saya ke rumah sakit. Di situ secara medis saya di ronsen. Di ronsen ternyata hasil jantung saya bengkak, kemudian di EKG hasil daripada denyut nadi ya kalau bisa dibilang ya. Itu antara atas dan bawah itu dempet sekali. Kalau menurut perawat dan dokter ini udah nggak bagus. Akhirnya saya dirujuklah ke rumah sakit yang dianggap memiliki USG jantung. Waktu itu ada di Sari Asih Ciledug. Akhirnya saya bikin appointment sama dokter sana, dan ternyata dokter di sana itu baru bisa melakukan pengecekan itu kisaran 3 minggu berikutnya, karena sementara itu saya harus minum obat sekaligus pengecekan jantung. Nah, selama perjalanan itu saya sempat searching nih gimana caranya bisa sembuh dari sakit ini, karena saya takut juga sakit yang saya derita ini tuh nggak ada apa ya, bisa dibilang nggak ada indikasi apa tiba-tiba udah kena aja gitu. Dan saya takut saat itu kalau tiba-tiba saya meninggal. Nah pada saat saya sakit itulah pada malam minggu kedua, kalau nggak salah minggu kedua sebelum minggu ketiga ini saya mau dilakukan USG jantung, ini di dalam hati saya ya, di dalam hati saya itu saya berkata, ada yang berkata, bukan saya berkata pada diri saya sendiri berdua ini, tapi seakan-akan bukan saya yang bicara. Jadi dia bilang gini ke saya, berani nggak kamu ngucap la ilaha illallah sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam. Nah pada saat itu saya bicara, nggak ada salahnya lah kalau memang saya nggak punya pegangan apa-apa Pak. Yaudahlah saya baca itu dalam hati. Jadi jam 5:30 saya berangkat dari rumah, sampai di kantor jam 7, pulangnya itu saya habis maghrib. Allahu alam. Itu masih ada hasil rekam medisnya. Semuanya katup normal, normal semua. Yang kemarin tadi ada pembengkakan gitu segala macam enggak ada. Dan lucunya itu hari itu juga saya nggak ngerasa sakit. Dokter bilang, ya udah itu kalau nggak sakit nggak usah diminum. Obatnya nggak usah diminum, nggak apa-apa. Dan sampai hari ini, alhamdulillah enggak. Pada saat itu saya nggak langsung masuk Islam, Pak. Saya nggak langsung masuk Islam. Tapi kan secara batin udah ini. Sudah. Jadi di situ kaget juga, loh, kok bisa nih? Saya nggak minum obat apa-apa, saya nggak ada aktivitas yang berarti, saya juga nggak yang gimana banget. Hanya sekedar ibarat kata kasarnya, saya cuman ucap itu, dan memang saya berpuasa dalam arti berpuasa ngikutin model Islam, gitu loh. Senin Kemis saat itu. Kok bisa kayak gini dalam waktu 1 minggu gitu loh? Itu saya juga bingung. Tapi saya nggak langsung berpikir masuk Islam, enggak. Nah suatu ketika saya bilang dalam hati saya, ya Allah, saya pengen ya Allah jadi makmumannya Rasulullah. Tapi gimana caranya? Karena orang tua saya nggak mungkin ngizinin. Saya mau masuk dengan catatan orang tua saya ngizinin, ya Allah. Dilalahnya, saya bilang, lah jadi sakit lagi saya. Orang saya mau jadi makmuman, masa jadi sakit gitu kan? Akhirnya saya dibawa lagi ke rumah sakit nah kalau yang ini sama orang tua saya, sama bapak saya. Terus dibawa lagi ke rumah sakit, dicek, di dalam mobil itulah bapak saya bicara. Ya udahlah Ri, daripada kamu seperti ini terus menerus, kalau mau masuk Islam aja lah. Sudah nangkep kayaknya ya, karena ini anak jangan-jangan sakit nih gara-gara gendut. Saat itu emang saya nggak gendut gitu. Ini nggak mungkin kamu tuh gitu, kamu ada masalah apa sih sebenarnya? Tapi memang secara medis terlihat gitu loh. Secara medis terlihat karena di EKG memang jantungnya denyutnya juga bertabrakan, di ronsen juga bengkak gitu loh. Makanya bapak saya jadi bingung, ini ada apa gitu loh, kok sampai bisa ke fisik larinya. Akhirnya di mobil itulah saat saya dan bapak saya berdua, dan otomatis namanya bapak kan dia mewakili orang ibu ya. Ya terserah kamu lah, daripada gini bapak udah pusing, bingung mau ngomong apa sama kamu. Di situ saya mau nangis, sedih ke bapak saya, bingung, nangis juga. Jadi seakan-akan ingat waktu saya ngomong dalam hati ke Allah ya, kok bisa denger ya? Iya, gimana caranya tadi gitu ya? Iya, gimana? Dan anehnya pada saat saya diomongin gitu bapak saya pelong lagi Pak.
plong lagi. Jadi kayak seakan-akan jantung saya itu kayak bereaksi normal lagi. Saya bilang, ini beneran apa enggak? Akhirnya memang saya dapat obat dari dokter saat itu untuk minum itu setiap saat. Tapi saya mencoba untuk nggak minum. Alhamdulillahnya pada saat itu, setelah orang tua saya ngomong dan saya nggak minum obat itu, tetap nggak ada masalah Pak. Normal Pak, normal sampai saya bisa main bola pun normal. Saya main bola. Saya mencoba kan untuk benar nggak sih saya? Jangan-jangan kalau orang jantung kan main bola lumayan ini. Tapi memang saya nggak forsir banget main bola saya. Cuman pada saat itu saya mencoba main bola satu putaran lah setengah ini. Tapi alhamdulillah kok nggak ada masalah ya gitu. Cuma saya nggak masuk Islam masih Pak saat itu. Lalu tiba-tiba pada saat malam itu saya mau tidur, ini kayak semacam bentrokan batin ya antara diri saya dengan hati saya, nurani saya. Hati nurani saya bilang gini, jikalau hari ini engkau dicabut nyawamu karena engkau melalaikan apa yang telah kau ucapkan, apa yang akan kau katakan kepada Tuhan. Dan itu nggak sekali dua kali Pak, ucapan itu terus. Wah itu dari yang tadi mau tidur sampai saya duduk, dari duduk kemudian saya di luar, saya bikin kopi dan akhirnya saya, wah kayak orang lunglung lah kata saya gitu. Karena pergumulan hati saya itu, akhirnya besokannya saya mencoba untuk membuatkan tekad masuk Islam. Pergilah saya ke salah satu rekan saya pada saat itu untuk minta jadi masuk Islam. Nah disitulah kemudian saya membulatkan tekad. Dan ternyata teman saya nggak bisa hadir Pak, nggak bisa datang, nggak bisa ketemu. Pada saya nangis Pak. Ya Allah, kok segini susah saya jadi mamuan Rasulullah ya Allah. Udah sama orang tua saya harus berdebat, gitu kan. Sama adik-adik saya harus berantem. Sama teman dan bos saya di kantor tuh Hindu juga Pak, dikucilkan, bahkan saya dibilang Hindu murtad lah apa segala macam. Itu saya saya hiraukan. Tapi kok giliran saya mau, kamu menjauh ya, saya mau gitu. Saat saya mau kenapa mau menjauh? Di saat itu tiba-tiba ada orang yang bilang sama saya, salah satu orang tua dari teman saya bilang gini, Mas Wayan katanya mau jadi masuk Islam ya? Saya bilang, iya Pak, saya mau masuk Islam. Ya udah, gini aja Mas Wayan. Saya dengar di KUA itu bisa mengislamkan orang. Iya betul. Mas Wayan nanti ke sana aja, nanti tanya syaratnya apa. Saya bilang gitu. Oh baik Pak. Besoknya saya ke KUA, saya bikin janji untuk masuk Islam. Pada saat saya masuk di situ, ternyata ada syarat lain. Pak, bisa masuk Islam, harus syaratnya. Pertama, bawa saksi 2 orang. Kedua, harus punya bayar sertifikat. Harus bayar sertifikat. Dalam hati saya langsung gini, ya Allah, bayar. Itu ketemuan kebetulan tuh, ketemuan. Terus dia bilang ke saya, Mas Wayan, mau kemana? Saya bilang, saya mau ke KUA Pak. Oh iya, kebetulan saya itu, Bapak mau nggak nemenin saya? Oh mau KUA, pikirannya dia, saya saat itu mungkin mau nikah. Saat itu, karena saya memang nggak bilang, karena saya bilang takutnya dia nggak mau lagi kan. Ya udah kalau gitu, saya ganti baju dulu. Nggak usah Pak, yang ada aja saya bilang gitu. Oh ya udah bareng lah cerita kita ke sana. Terus saya bilang, bentar ya, saya mau ambil ATM dulu. Loh, ngapain ambil ATM? Kan cuma daftar doang. Ya udah tunggu sini. Saya ambil ATM, saya keluar uang. Kemudian sampai di sana, di situ udah siap. Ada seorang anggota MUI dan dia udah ada 3 orang saksi di sana Pak ternyata. Alhamdulillah disediain itu. Dan itu bukan dari rekan saya Pak. Dan orang KUA sendiri bilang, ini nggak tahu tadi ada 2 orang datang sini. Datang ke sini nggak tahu mau ngapain, duduk-duduk aja. Jadi saya suruh aja jadi saksi. Gitu. Dan dia mau ditambah sama rekan saya jadi 3 saksi akhirnya Pak. Yang tadi cuma 2 saksi, alhamdulillah jadi 3 saksi. Akhirnya saya syahadat di situ. Kemudian pada saat selesai syahadat, teman saya ini bilang, yang rekan saya itu, ini sertifikatnya bayar Pak. Beneran bayar Pak. Dia keluarin dompetnya, lalu dia bilang, Akhi, ahlan wa sahlan Akhi, saya punya alasan untuk mengeluarkan uang saya, karena antum udah mu'alaf. Dia buka dompetnya,
ambil semua yang ada di dompet saya, buat akhi.